Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa kabar semuanya? Baik. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi di kelas untuk belajar bersama. Kita akan mempelajari suatu hal baru lagi. Tapi sebelum belajar, baiknya kita berdoa. Faiz, silakan pimpin doa. Doa mulai. Oke anak-anak ya, sudah siap semua laptopnya? Semua sudah hidup? Sudah terkoneksi dengan internet. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita ice breaking sebentar untuk menyegarkan suasana. Kita akan merefresh otak dengan yang namanya senam otak. Oke, untuk itu silakan berdiri semuanya. Oke, kita akan mengikuti gerakan. Sebelum itu dilihat dulu manfaat senam otak adalah meningkatkan daya ingat dan konsentrasi, meningkatkan refleks dan koordinasi tubuh, meningkatkan kemampuan belajar, kemudian menyeimbangkan tubuh dan pikiran, kemudian menyeimbangkan otak kanan dan otak kiri karena otak kita ada dua, otak kanan dan otak kiri. Terakhir mencegah penyakit lupa yang sering terjadi sama anak-anak ya. Kita akan mulai ya. Oke, rilekskan dulu badannya, rilekskan dulu. Oke. Kita akan diikuti saja gerakan dari yang pemandunya. Ya. Oke. Oke, nah. Satunya kepal, satunya buka. Ayo, konsentrasi mana? Oke. Oke. Nih. Jempol satunya kelingking. Tuh, ingat tadi gerakannya ya, diingat ya gerakannya ya. Ini gerakan kedua. Oke. Oke. Tuh, jempol satunya kelingking. Tuh. Oke. Nah, nih. ke depan nah, ada ke depan tuh. Nah, tuh. Satunya ke depan tuh. Tuh, ke depan tangannya. Oke. 15. Yuk, konsentrasi. Nah, Hendra kacau. Ayo, Dedek. Yuk. Tuh, ini dulu, buka, tuh, buka, tuh. Oke, ingat ya gerakannya, tuh. Ya, asik. Sudah? Kanan ini ya, kirinya masuk. Oke, satunya keluar, satunya masuk ya. Ya, gabung dua-duanya. Yo, gabung dua-duanya. Satunya belakang, satunya ke depan. Ayo, bukan gini ya, bukan gini. Tuh, beda tuh. Mana yuk? Ayo, oke, lagi. Tuh, gabung tadi. Tuh, yang
yang tadi. Yang tadi gabung. Habis itu apa ini kan? Satu dua, tembak. Kacau semua. Satu lima. Ini mudah harusnya. Kalau aja lupa tuh. Oke, refresh duduk. Kacau. Berarti belum terlalu konsentrasi. Dengan itu nanti kebiasaan harus dibiasakan senam otak. Kenapa? Karena untuk refresh otaknya itu rasa gini aja tuh. Yang ini depan 2, Sania 1. Tadi banyak yang kayak gini. Satunya gini. Tuh. Balikin, cap, tuh. Coba bareng-bareng yuk. 1, 2. Tuh, ini dulu, pelan-pelan. Tuh. Sudah? Gini. Gini, ini 2. Ini satunya pistol nih. Kalau berubah ini jadi pistol, yang ini jadi 2. Tuh, ubah terus. Oke. Yang 15 mudah kan? 15. 5. Oke. Apalagi gerakannya tadi yang mana? Yang gini ya, yang gini. Tuh, ada juga nanti tuh yang gini. Ini gini. Oke, pukul terus. Yang ini puter. Oke, sambil sama-sama yuk. Jangan putar kepalanya ya. Jangan diputar. Putar. Oke. Tuh ada yang putar kepala gini. Oke, stop. Nah, itu senam otak banyak ya. Banyak jenisnya, nanti Bapak akan ajarin satu-satu kalau nanti sempat di kelas ya. Oke, nah. Bapak ada cerita sedikit. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran ya, kita kan hari ini mau belajar apa sih? Bapak ada cerita dikit. Jadi berapa hari ini Bapak sudah melihat banyak sekali kejadian, terutama di dunia sepak bola lagi viral ya, kasusnya yaitu foto pemain bola kita. Ada yang tahu namanya Sandy Walsh? Tahu ya, yang laki-laki terutama tahu ya. Justin Hubner tahu ya? Yang cewek tahu nggak Justin Hubner? Tahu, ada yang tahu ya. Itu fotonya itu diedit sedemikian rupa sehingga dia sedang bersama dengan perempuan yang tidak tahu siapa, yang tidak tahu asal usulnya dari mana, tiba-tiba bisa bergandengan seperti ini. Tuh, itu adalah sebuah kesalahan. Sebenarnya tidak boleh. Kenapa sih hal itu bisa terjadi? Kenapa kira-kira? Karena perbuatan manusia sebenarnya memanfaatkan AI dengan salah. Apa sih AI? Kecerdasan buatan. Seperti yang minggu lalu Bapak kasih tahu. Jadi dia menyalahgunakan membuat sebuah foto palsu sehingga menggiring sebuah opini. Bahwa pemain ini tidak baik berperilakunya. Itu bisa merusak sebuah reputasi dari pemain itu tadi sendiri ya. Kalau kita nih misalkan kita sebagai siswa si Bagus misalkan diedit fotonya sedemikian hingga oleh Dennis sehingga dia misalkan sekolah tapi dia nggak pakai baju misalkan seperti itu, diedit. Apakah Bagus akan merasa senang? Tidak. Dia akan tersinggung, dia akan marah ya, sehingga akan timbul namanya perpecahan. Akan timbul yang namanya rasa, kenapa sih kok mereka memanfaatkan teknologi dengan salah? Ya nggak sih, pikir kita kan seperti itu. Nah, Bapak pernah baca sebuah jurnal juga, pernah baca sebuah berita di salah satu negara di Eropa itu mengadakan tes secara AI menggunakan kecerdasan buatan. Yang hasilnya kalau kalian mau tahu itu adalah 98% yang diterima itu adalah siswa dengan kemampuan finansial yang baik. Artinya hanya orang kaya yang bisa lolos di tes itu. Sementara orang-orang miskin seperti orang-orang itu tidak terima. Kenapa demikian? Karena ada sebuah kesalahan dalam sistemnya.
artinya datanya tidak benar. Kenapa AI hanya menyeleksi orang-orang yang punya uang lebih? Misalnya seperti itu kan? Itu contohnya kesalahan yang terjadi pada pada kecerdasan buatan, pada si AI tadi yang kalian pernah sering pakai. Pernah nggak dalam suatu waktu kalian dapetin bahwa teman-teman kalian itu HP-nya dibajak? Tiba-tiba di WA, tolong dong, atau di WA yang aneh-aneh lah oleh temennya. Pernah? Pernah ya dapat teman-teman yang seperti itu ya? Nah, itu adalah sebuah kesalahan algoritma dalam AI. Ya, artinya AI itu tidak aman juga sebenarnya. Tetapi balik lagi kepada manusia. Nah, untuk itu hari ini Bapak akan ngajarin kalian tentang etika dan resiko penggunaan AI itu tadi. Ya nggak, dari cerita tadi kan banyak. Oh, ternyata kalau mau gunakan AI tidak bisa seperti Dennis misalkan contohnya tadi. Oh, saya gunakan untuk menjahili teman. Gitu ya. Tidak bisa menggunakan untuk menjahili teman, tapi gunakanlah sesuatu yang untuk bermanfaat. Kira-kira bagaimana ya? Apa saja sih yang nggak boleh dan apa saja sih yang boleh dalam penggunaan AI? Dan apa resiko ketika kalian menggunakan AI? Hari ini kita akan belajar itu. Nah, tujuannya adalah kalian dapat memahami konsep, kemudian etika, kemudian resiko dan contoh nyata dari kecerdasan artifisial generatif. Nanti Bapak kasih tahu apa itu ya ke depan. Oke. Nah, kecerdasan artifisial generatif definisinya adalah teknologi yang dapat menghasilkan teks, gambar, musik, video dan lain-lain. Siapa yang pernah pakai TikTok? Pernah semua hampir. Kalian bisa membuat video dari situ? Kalau kalian lihat dalam fitur TikTok itu ada namanya AI juga ya. Ada AI yang bisa langsung muka kalian tiba-tiba jadi orang India, pakai baju India gitu. Terus ada juga yang hanya mukanya saja, yang mulutnya yang muncul gitu. Pernah ya lihat itu ya? Ada buah-buahan gitu. Anak Bapak senang itu. Nah, itu dihasilkan oleh yang namanya kecerdasan artifisial generatif. Jadi dia membuat sesuatu, entah itu gambar, entah itu dalam bentuk teks atau dalam bentuk apapun. Artinya menghasilkan sesuatu. Nah, prinsip kerjanya menggunakan pembelajaran mesin dan deep learning dari data latih. Jadi latihan dulu. Dia akan mengolah data dari apa yang kalian mau. Tuh, pentingnya kualitas data adalah akurat, lengkap, konsisten, relevan, terkini dan menjaga privasi. Kalau masalah WA tadi itu adalah termasuk ke dalam privasi yang tidak terjaga. Tiba-tiba kok bisa sih orang lain ngambil data saya? Kok bisa sih mereka pakai WA, pakai nomor saya? Gitu kan ya? Kan kita bingung ya. Lalu bisa situ. Mungkin saja kalian pernah menggunakan laptop orang, laptop teman, kalian gunakan WA-nya, kalian nggak keluarkan lagi. Maka dia akan secara otomatis bisa mengakses WA-mu. Hati-hati dalam penggunaan WA. Terus konsisten. Penggunaannya harus konsisten, harus rajin nak. Kalau tidak rajin tidak bisa buat sebuah AI itu. Terus harus akurat. Ya, akurat itu dalam artian kalau kita mau membuat sesuatu harus sesuai dengan apa yang ingin kita tuju. Ya, tujuannya apa sih? Jadi targetnya jelas. Oh, saya mau buat puisi. Puisinya tentang apa? Misalkan Bapak pernah nih buat sebuah puisi, Bapak minta di sebuah aplikasi kayak ChatGPT, Bapak minta buatkan puisi tentang cinta. Dibuatkan itu cinta terhadap listrik. Bagaimana coba? Harusnya cinta terhadap manusia. Bapak lupa memasukkan data kata-katanya. Cintanya bisa apa aja? Banyak. Bisa cinta terhadap hewan, cinta terhadap apa. Nah, harus lengkap. Apa yang mau kalian buat kira-kira? Nah, di sini kita akan belajar itu. Nah, kalau kalian salah dalam membuat atau iseng-iseng membuat ini, akan terbuat video seperti ini. Pernah lihat di media sosial kini semakin digandrungi anak muda. Apakah kalian sudah mencoba? Tuh, ini adalah gorengan sendal jepit. Sosial kini semakin Ya, pernah lihat video ini? Besilirannya. Kira-kira asli nggak ya? AI. Iya, nggak mungkin asli ya. Siapa sih yang mau goreng sendal jepit kemudian dimakan lagi, renyah lagi dia bilang. Nah, kalau kita lihat dalam tekstur di sini, kalau kalian lihat muka dari si perempuan ini kayak nyata ya. Nyata. Laki-laki di belakangnya juga tanpa ekspresi. Nah, kalian harus bisa membedakan mana video nyata, mana video
AI. Dan sekarang sangat berbahaya, sangat banyak kemungkinan kalian akan tertipu dengan video AI tadi. Jadi harus hati-hati. Bacalah dari banyak sumber, jangan hanya dari satu sumber. Nontonlah dari banyak sumber. Oke. Kemudian lagi banyak tuh video-videonya berseliweran. Ini mamanya bapak juga pernah sempet, enak kayaknya katanya. Padahal bukan ya. Padahal itu adalah sebuah video AI ya. Nah, tuh banyak tuh berseliweran. Ya. Kenapa sih buat dia sangat banyak? Ya, ini lagu kalian. Oke. Nah, kenapa bisa sangat banyak berseliweran? Kira-kira karena apa? Karena tidak terkontrol oleh manusianya. Ya, karena yang itu adalah sebuah video hiburan. Oke, itu ke dalam adalah sebuah hiburan. Bagaimana untuk yang lain? Kita akan berbahaya kalau kita salah dalam penggunaan AI. Nah, implementasi dalam kecerdasan artifisial generatif yaitu adalah dalam bidang kreatif, bisa desain, seni, musik, games. Sekarang kalian bisa buat lagu hanya dalam waktu 2 menit. Kalau kalian tahu sumbernya dari mana, kalian bisa buat lagu dalam waktu 2 menit. Bahkan 1 menit Bapak bisa buat lagu. Oke, lanjut. Pendidikan, pembuatan konten pembelajaran. Bapak pernah lihat kan waktu itu ya, yang kelas 9 terutama, soal latihan tutor virtual. Terus di industri ada namanya e-commerce. Tahu e-commerce? E-commerce itu kalian pernah gunakan Shopee? Shopee itu e-commerce. Dia untuk penjualan, ya. Nah, jurnalistik, pernah nonton TV? Sekarang pun di internet banyak berita ya. Sudah ada berita di tempo.com, sumex.com, itu banyak ya sekarang ada berita. Riset dan farmasi. Farmasi apa? Kesehatan. Oke. Sekarang kita akan ke etika penggunaan KA. Tapi sebelum itu Bapak akan kenalin dulu yang tadi ya, bagian dari implementasi kecerdasan artifisial generatif. Kita akan buat sesuatu. Bapak pengen kalian menggunakan ChatGPT. Coba buka ChatGPT-nya. Oke, kita akan melihat apakah gambar yang kita hasilkan sama atau tidak dari sebuah kata yang sama. Oke, sekarang buka dulu ChatGPT-nya. Silakan dibuka ChatGPT. Oke, bentar ya. Oke. Hah? Tunggu aja ya. Oke, bentar ya. Kayaknya internetnya sedang gangguan ini. Oke, sebentar ya. Connect nggak kalian? ChatGPT-nya sudah dibuka ya. Buka ChatGPT, kemudian ketikkan buatkan foto, tuliskan. Buatkan sebuah foto kucing berwarna berwarna kuning ya, kuning atau orange? Orange yang sedang marah. Enter. Buatkan sebuah foto kucing berwarna orange yang sedang marah. Coba. Bentar ya, tunggu ya. Sudah semuanya? Nanti dapat foto, coba kita lihat fotonya sama nggak dengan yang Bapak masukkan di depan. Bagaimana? Dapat? Nah, kok keluar? Buka dulu Chrome-nya saya. Buka ChatGPT. Nah, cari yang pucuk sekali nih. Sudah?
Masuk ke akun. Masuk dulu nak, sayang. Masuk dengan Google akun Bapak aja langsung ya. Coba lagi. Dapat? Coba dari sana. Oke, nanti akan dapat foto. Nah, tunggu ya. Masih lama dia. Memang karena internetnya ya kita ya. Nah, tuh kucing Bapak keluar. Apakah ada yang sama? Kita akan lihat. Apakah hasil dari kalian kucingnya seperti itu? Mana? Beda ini. Lihat, perhatikan. Kalau Bapak nolehnya ke samping. Terjadi perbedaan ya. Perbedaan. Ternyata mereka pun tidak bisa sama. Coba lagi kan kalian juga. Kita tunggu yang lain dulu. Kira-kira sama atau bagaimana? Coba tulisnya. Tulisannya, buatkan sebuah foto kucing berwarna orange yang sedang marah. Sudah keluar? Sama nggak? Berbeda. Yang ini beda ya? Wah, yang ini banyak nah fotonya. Ada 4. Ada 4 foto. Bagaimana kelompok Faiz? Gambar login dulu sayang. Masuk. Dia kalau gambar dia harus login dulu. Tunggu ya. Nanti buat lagi ketikan lagi. Enter coba. Gak mau. Kenapa yang kalian sendiri yang kacau nih? Sabar. Sinyal error. Sinyalnya. Nah, tunggu dulu ya. Tunggu dulu sampai dia login. Jangan gerak-gerakin. Kamu dapat? Nah, yang ini sama Bapak. Tuh. Ya kan? Sama persis. Ada yang sama, ada yang tidak. Kenapa ya? Wah, kenapa itu bisa terjadi kira-kira? Dapat nggak gambarnya? Lagi loading. Kita tunggu bagian cowok ya dulu ya. Coba sambil dipikir-pikir, kenapa ya kok bisa beda ya dengan yang Bapak ya? Itu. Kira-kira yang ini kenapa sama, yang itu kenapa beda? Kira-kira apa yang menyebabkan itu? Kira-kira. Tunggu ya, loading ya. Hah? Coba atas, kata-katanya sama nggak? Pucuk. Beda, salah itu ketik. Buatkan sebuah foto kucing berwarna oranye. Nah, terjadi perbedaan ya. Nah. yang ini benar nggak kata-katanya? Beda. Buatkan sebuah foto kucing, foto yang sedang marah. Oke, ada terjadi perbedaannya ya. Kalau berbeda, mungkin akan berbeda gitu ya. Yang ini sama nggak tulisan ketikannya? Buatkan sebuah foto kucing berwarna orange yang sedang marah. Sama persis tulisannya. Sama? Sama ini. Beda dikit, beda tipis. Beda jauh, Pak. Ini jauh. Kenapa bisa beda jauh? Coba lihat ke atas.
Sama. Oke, sama, padahal tulisan sama ya. Nah, terkadang kita terjadi perbedaan pada ini namanya prom. Prom, ya namanya prom atau kata-kata yang menyusun sebuah instruksi lah, instruksi untuk membuat sesuatu dalam sebuah ChatGPT. Nah, buatkan sebuah foto kucing berwarna orange yang sedang marah. Ada yang tadi foto kucing oranye. Oranye, dia pakai bahasa Bride. Oke, nah foto ini bisa berbeda, bisa sama. Kenapa? Tergantung dari AI membacanya. Cepat lambat daripada si ChatGPT atau si program dalam ChatGPT membaca program kalian. Bahkan di kelompok Siren itu terdapat 4 foto. Kucingnya banyak, tiba-tiba ada 4 foto. Ya, padahal kita sudah jelas di situ buatkan sebuah. Oke, di situ dia buatkan sebuah. Nah, mungkin terbacanya yang lain oleh AI. Nah, berarti Pak, gak selamanya AI itu menghasilkan sesuatu yang sama. Berarti kadang dia terjadi perbedaan atau terjadi kesalahan dalam pembacaan sebuah prompt. Maka kontrol manusia itu sangat perlu untuk menyempurnakan dari si AI tadi. Ya enggak sih? Peran kita tuh sebenarnya sangat diperlukan. Kita bisa ngontrolnya supaya kata-katanya benar, supaya apa. Nah, sekarang coba kalian di situ kalian ketikkan, buatkan puisi tentang matematika. Coba buatkan satu buah puisi tentang matematika. Kita akan lihat apakah dari saya, Bapak, dari Ayu dan lain-lain akan sama puisinya. Tuh, puisi saya sudah keluar. Berapa lama Bapak buat? Berapa lama Bapak buat puisi ini? Berapa detik ya cuman ya? Nggak nyampe 30 detik, mungkin 2-3 detik keluar tuh puisi panjang tuh. Oke, beda ya? Coba nanti kita lihat apakah ada kesamaan dari ketiap orang-orang ini. Nanti ada masing-masing bacain satu bait ya. Bait pertama kira-kira sama, ada yang sama tidak dengan teman-temannya? Sudah semua dapat puisi? Dedek dapat puisinya? Sudah. Oke, nanti. Oke, kita ke bait pertama. Tahu bait pertama ini bait pertama ya? Ini yang Bapak. Matematika, bahasa sunyi yang indah, terlukis di garis lingkar dan angka. Ia bicara tanpa suara, namun mengikat logika dan rasa. Bagus ya kata-katanya. Adakah yang sama? Berbeda. Oke, bait 1 fix semua berbeda dari Bapak. Oke, mungkin bait 2 yang si siapa? Kelompok Ayu akan ada yang sama atau mungkin berbeda semua. Kita coba. Coba baca bait kedua. Garis lurus mengejar keteguhan, lingkaran berputar tentang kesempurnaan. Segitiga berdiri tegak penuh keseimbangan, seperti hidup mencari titik kebenaran. Ada yang sama? Tidak ada Pak, beda semua Pak. Oke, bait ketiga coba baca si Dede. Di balik persamaan yang rumit dan panjang, ada keindahan yang tak pernah hilang. Kau ajari sabar, kau ajari teliti, bahwa jawaban lahir dari proses yang rumit. Oke, berbeda semua? Beda. Ternyata kalau kalian memasukkan ke ChatGPT, kan akan menghasilkan beberapa macam, bahkan banyak puisi. Jadi tidak perlu takut. Ya kalau sewaktu-waktu nanti ada yang sama bisa jadi ya, kemungkinan karena namanya AI. Ya, tapi kalau sejauh ini kalau untuk 1 2 3 4 5 6 laptop yang ada di sini itu terjadi perbedaan dari setiap puisinya. Benar ya? Puisinya beda Pak, nggak ada yang sama tuh. Matematika, engkau tak hanyalah pelajaran. Ini nggak ada ya di kalian ya? Nah, dia membuatkan 4 bait puisi dengan sangat cepat. Oke, sekarang coba buatkan. Kita akan lihat apakah dia di rumus matematika akan sama atau berbeda. Oke, buatkan rumus untuk menentukan volume, misalkan bola ya. Volume sebuah bola. Coba buatkan rumus
untuk menentukan volume sebuah bola. Coba. Yang lain boleh sambil ngetik juga ya, kalau mau ikut bereksplor. Sudah? Kita enter ya. Kira-kira akan sama atau tidak? Lama dia berpikir, oh kalau matematika mulai dia. Ya Allah katanya. Tak, bukannya. Oke. Apakah sama atau berbeda? V sama dengan 4/3 Pi kali R pangkat 3. Ada yang lain? Ya, sama. Ya, sama ya. Bahkan contoh-contohnya mungkin ada perbedaan sedikit di angka jari-jari bolanya. Jari-jari bolanya berapa kalian? Ada contoh nggak di situ? 7 cm. Ada, bahkan sama di contohnya juga 7 cm. Benar? Nah, yang ini belum terbaca. Kenapa? So far. Coba lagi saya di sini. Pelan-pelan, nanti jangan di internet. Nah, tuh. Bahkan dia menuliskannya sama ya. Ada keterangannya enggak? Contoh. Oke, berarti Pak, AI itu bisa menghasilkan sesuatu yang sama ketika dia sudah pasti hanya itu. Contoh rumus-rumus. Rumus-rumus itu kan pasti ya. Kata-kata Bapak bilang, rumus kecepatan pasti itu. Rumus apalagi banyak rumus-rumus itu. Volume, luas, itu sama aja. Nah, jadi kalian bisa cari, explore nanti. Kira-kira saya butuhnya rumus apa? Coba kalian cari. Nah, belajar berarti bukan cuma terpaku pada Google. Oh, saya misalkan, Pak, dalam sebuah soal aku nih bingung, Pak, cara nyari rumus luas segitiga. Ketik aja di promptnya rumus segitiga, maka akan keluar rumus segitiga. Itu akan membantu kalian, akan setidaknya membuat kalian lebih mudah dalam mengerjakan sebuah soal. Paham sampai sini yang ini ChatGPT? Paham ya? Apa saya Putri? Mana? Jawabannya berbeda. Itu di mananya berbeda saya? 1437,33. Nah, kalau di sini yang dicontoh Bapak itu dia pakai 3,14 pi-nya. Perhatikan pi-nya ini. Nih, Bapak bawain ya. Yang di Putri itu pakai 22/7. Sehingga akan ada galat di komanya. Tahu galat, akan ada kesalahan dalam pembagiannya ya. Jadi tidak masalah sebenarnya, yang penting tidak terlalu jauh. Dia direntang, ingat ini ada tanda ini, artinya rentang ya. 1436,76 bisa 1437, antara 1436 sampai 1438. Itulah jawabannya ya. Paham ya? Jadi yang penting di rumusnya Putri, sama kan? Nah, di rumusnya yang penting sama. Pi yang berbeda, pi itu ada 2, ingat di matematika ya. Belajar MTK pula gitu aja. Oke. Ini pusing lagi kalian. Oke. Nah, sekarang kita akan ke etika penggunaan kecerdasan artifisial. Jadi ada etika. Tahu namanya etika? Apa? Ya, kurang lebih seperti itu. Ada adab dan perilaku. Di KA sebenarnya berarti ada juga Pak etikanya. Yang pertama, transparansi dan keadilan. Transparansi artinya akan melihatkan seluruhnya apa awal mula dari si KA itu. Ya, benar-benar datanya benar, datanya adil. Maka datanya tidak bias. Bias itu artinya datanya tidak tidak bayang-bayang gitu ya. Nah, yang kedua ada namanya hak cipta dan kepemilikan. Apa itu? Kalau di musik belakangan ini ada ribut tentang apa ya? Pernah nggak dengar berita? Belum pernah dengar berita? Ada tentang apa lah? Ada pokoknya disuruh bayar. Nah, disuruh bayar. Kalau kamu di rumah makan, kalau rumah makan itu memutarkan sebuah musik, maka dia disuruh bayar. Kena namanya royalti. Royalti itu berkaitan dengan hak cipta dan kepemilikan dari sebuah lagu tadi. Sehingga banyak orang berpikir, aku buat lagu pakai AI aja. Kalau aku buat lagu pakai AI mungkin tidak akan ada yang punya kan lagunya ya. Lagunya kan ciptaan kita sendiri.
Padahal ada banyak hal lain yang bisa dilakukan. Dan alhamdulillahnya keputusannya sudah dicabut dan boleh mutar lagu di manapun, tidak akan kena royalti. Begitu ya. Nah, hak cipta adalah kepemilikan. Jadi kalau kalian membuat sesuatu, misalkan sebuah penemuan. Oh, aku nemuin sebuah, contoh paling mudah lampu misalkan. Ya, lampu kan ditemuin oleh siapa? Thomas Alva Edison. Itu ada hak ciptanya. Kalau tidak di hak cipta, dia bisa diklaim oleh orang lain. Ya. Dan kalau ketika kita mau klaim dan kita salah, maka kita akan kena hukuman. Ya, contoh paling dekat ada, tahu artis namanya Ruben Onsu? Tahu ya. Nah, kan kalau disingkat itu biasanya Bensu ya. Bensu. Nah, ada namanya ayam geprek Bensu. Tahu ya? Pernah dengar? Nah, itu terkendala dengan hak cipta. Karena ternyata di kota Bandung sudah ada yang mengklaim dengan nama Bensu tadi. Sehingga dia tidak bisa menggunakan nama Bensu. Kalau nggak salah harus bayar sampai 3 miliar untuk sebuah nama. Artinya sebuah nama pun bisa kena yang namanya hukuman ketika kita berhubungan dengan finansial, dengan pembayaran, dengan sesuatu yang bersifat perputaran uang lah. Misalkan kalian buat sebuah toko namanya Aurel misalkan. Ternyata Aurel ini namanya sudah dihak cipta oleh orang lain. Sehingga ketika Aurel mau buat hak cipta itu tidak bisa. Mau buat merek dagang sama seperti itu. Ya, hak cipta lain, misalnya puisi ini milik siapa ya? Puisi paling terkenal tuh biasanya kalian galak sini, karya siapa ya? Lupa bapak. Iya, ada puisi karya siapa yuk yang kau bacakan kemarin, Khairul Anwar. Iya ya, Khairul Anwar itu karya dia, bisa diklaim oleh orang lain. Hati-hati ketika dia tidak punya hak cipta. Maka hak cipta itu penting. Jadi ketika kamu membuat sebuah video, bahkan kalian membuat video pun itu ada hak ciptanya di Facebook, IG, TikTok. Sehingga ketika kamu buat di TikTok, kamu masukkan nih video di TikTok, video itu kamu masukkan tanpa seizin TikTok ke Facebook. Contoh misalkan, bukan melalui TikTok tapi kamu upload lagi di Facebook, maka video itu akan kena banned. Suaranya mungkin akan hilang. Pernah nggak kejadian itu? Pernah ya? Karena itu adalah namanya hak ciptanya. Bisa jadi Facebook ini bukan punya orang ini, bukan punya orang yang di TikTok, maka Facebook membacanya seperti itu. Dia akan mencari, oh kira-kira di Facebook ini postingan ini kira-kira sudah pernah diposting di tempat lain belum? Nah, itu hebatnya AI. Ya, dia bisa tahu, oh ini sudah pernah diposting di TikTok. Ngapo dia ada ngeling? Tahu ya, pernah waktu itu yang ngeling ya? TikTok ngeling ke Facebook, TikTok ngeling ke IG, pernah ya? Nah, itu namanya hak cipta. Misalkan bapak lagi posting nih, bapak posting kegiatan masing band di TikTok atau di Facebook. Tiba-tiba ada yang ngambil, kemudian dia posting lagi. Posting 2 kali, posting lagi. Itu nggak bisa terbaca di AI bahwa itu adalah duplikasi. Itu adalah plagiarisme namanya. Plagiarisme itu tindakan yang melanggar hak cipta atau kepemilikan. Jadi paham ya? Jadi ada namanya etika dalam penggunaan kecerdasan artifisial. Kalian nggak bisa langsung nyomot, kalian ambil saja langsung, kalian caplokin langsung. Nggak bisa. Bahkan di YouTube, IG dan TikTok itu ada batasan waktu 15 detik untuk sebuah video yang kalian ambil. Kalian mau ngambil video orang, bapak mau ngambil video Ayu, bapak hanya boleh ambil 15 detik pertama, 15 detik tengah, atau 15 detik akhir. Setelahnya akan terkena namanya royalti. Uang yang masuk ke bapak akan masuk ke Ayu secara otomatis. Tidak masuk ke saya nggak bisa ngasihin uang dari situ. Uang yang masuk situ akan masuk ke yang pemilik video asli. Jadi cuma boleh 15 detik pertama. Pernah kan kalian lihat potongan-potongan video orang YouTube, misalkan lapor pak gitu kan? Itu videonya cuma dengar-dengar ya, sebentar-sebentar, paling 10 detik ganti video lain, 5 detik ganti video lain gitu ya. Itu namanya dia membatasi biar tidak kena hukuman tadi, penalti tadi. Ya, karena plagiat namanya, ya. Oke. Nah, resiko penggunaannya. Tadi kan belajar etika.
Kita sekarang belajar tentang resikonya dalam sebuah pembuatan kecerdasan artifisial, atau kalian mau buat sesuatu lah, kalian mau buat donat, kalian mau buat PR, itu ada resiko semua. Resiko salah, ya enggak sih? Resiko tertukar, resiko salah ukur, nanti banyak. Nah, di resiko di KA itu adalah satu, penyalahgunaan atau hoax. Belakangan ini banyak sekali ya hoax, misalkan tiba-tiba ada berita presiden ditembak mati misalkan itu, presiden di negara lain, nggak taunya masih hidup karena cuman fitnah, sebuah hoax. Atau kebakaran di Los Angeles, menurut beritanya orang Los Angeles ngomong kami baik-baik aja loh katanya. Kita dengarnya ya Allah, pray to Los Angeles yang terbakar. Padahal enggak, mereka enggak kebakar. Misalnya kayak gitu contohnya, gitu kan? Itu namanya hoax. 2, bias data dan hasil tidak adil. Bias data ini biasanya ada kesalahan pada data kalian. Misalkan harusnya 70 dibuatnya jadi 90, ada 90 dibuatnya jadi 60. Bias datanya jadi, ya enggak jelas kira-kira kebenarannya itu bagaimana, ya. Hasilnya jadi tidak adil. Misalkan harusnya si A melaju ke final, malah si B yang melaju ke final karena hasilnya tidak adil tadi. Kan seperti itu contohnya ya. Yang ketiga, pelanggaran privasi dan keamanan data. Ini yang paling sering terkena di anak-anak SMP. Ya enggak? Kalian, Pak, nomor HP aku dihack. Tiba-tiba namanya Pak Yanudin. Bapak pernah dapat itu? Tiba-tiba WA anak bapak, Pak, bener Pak ya besok pakai baju bebas. Karena dia menyamar sebagai Pak Yanudin, dia bilang besok kita pakai baju bebas. Dan untunglah yang dapat itu tuh mengonfirmasi, Pak bener enggak ini nomor kamu? Salah kata bapak. Nah itu terjadi yang namanya pelanggaran privasi. Padahal bukan saya enggak pernah mengontak secara pribadi, ya kecuali menggunakan nomor pribadi saya. Nah, maka pelanggaran privasi ini sangat beresiko besar saat kalian menggunakan AI. Kalian mau ngetik apapun di dalam HP, Google Chrome misalkan. Kalian pernah merasa nggak kalau misalkan tampilan pada IG, kalau kalian melihat pencarian, itu sesuai dengan apa yang sedang kalian banyak cari di Google. Contoh, saya lagi seneng mau buat kue, Bapak dulu. Main beberapa hari ini, Bapak cari resep di Google, resep membuat kastela misalnya seperti itu, muncul YouTube, Bapak klik YouTube. Pas Bapak buka IG, yang muncul kue semua di pencariannya. Padahal awal-awalnya itu bola semua. Karena apa sering nyari tentang bola ya? Ternyata feednya itu banyak tentang kue. Nah, itulah bahayanya AI. Resiko dari si AI tadi. Dia bisa tahu apa kebiasaan dari si pengguna. Balik ini coba kalian lihat feed daripada Instagram kalian. Kira-kira tentang apa? Kalau tentang kerajinan berarti kalian sudah pernah mencari-cari tentang kerajinan. Tentang bola, kalau kalian senang motor, muncul motor semua kalau kalian lagi ini. Pernah nggak gitu? Senang main game, Mobile Legend semua ketemu. Ya nggak sih ya? Ketika buka IG ya. Nah, kalau yang buka yang aneh-aneh semua di situ. Muncul apapun yang dari IG yang aneh itu akan masuk ke dalam pencarianmu. Maka hati-hati dalam penggunaan AI. Itu resikonya. Privasimu tidak pernah aman ketika menggunakan AI kalau kamu sembarangan. Paham ya? Oke. Nah, sekarang Bapak akan ajak kalian bermain sedikit. Coba kita buka ini. Nah, coba tuliskan di ininya. Yang ini ya. quickdraw.withgoogle.com. Di sini ada kelihatan ya. Coba ketikkan di bagian atas ininya. Di bagian sini, di bagian yang tulisan ChatGPT yang di atas itu, kalian ketikkan Quick Draw. Yang ini aja ya, yang dari Quick Draw ini. quickdraw.withgoogle.com. Oke, Bapak akan buka juga ya. Nih.
quickdrawwithgoogle.com. Sudah terbuka. Klik. Oke, perhatikan dulu. Nah, ini bahasa Inggris ya, jadi harus tahu bahasa Inggris dulu ya. Nah, caranya adalah kita ketik let's draw. Kemudian nanti ada kata-kata. Misalkan nih tadi kata-katanya onion, artinya bawang. Kalian harus menggambar bawang biar AI-nya bisa baca bahwa itu bawang. Kalau gambar kalian salah, dia tidak akan lanjut. Contoh nih, kita mulai ya. Kalian perhatikan. Skyscraper, apa dia ini? Bapak nggak tahu juga. Oke, got it ya. Kita mulai. Gambar, misalkan gambar bulat aja nih. I see circle katanya. Ya nggak sih? Moon, potato, bukan. Saya gambar lagi ada sebuah kotak seperti tas gitu ya. Nah, is cooler katanya tuh. Bukan. Planet 20 detik habis, enggak akan selanjutnya. Ya. Coba lagi. Sok, apa sok tuh? Nah, gambar kotak sampah nih. Tuh, gambar kotak sampah. Dia bilangnya cup. Nah, sampai dia bisa jawab apa yang kalian gambar. Gitu dia. Coba gambar. Gambar aja sembarangan, nanti kalau dia benar berarti akan ini. Oke, salah lagi ya. Nah, zebra. Bapak harus gambar zebra ya. Oke. Coba Bapak gambar zebra. Bisa nggak kira-kira? Gimana gambar zebra ya? Gimana gambar zebra? Nah, zebra bener. Nah, snowman. Apa? Manusia salju. Saya gambar bulatan sini. Saya gambar bulatan juga. Saya gambar ini satu. Nah, dapatkan it's snowman katanya. Black cat. Kucing hitam. Gimana gambar black cat? Gambar dulu kucingnya. Black cat, bener. Oven apa? Untuk masak kue. Coba gimana gambarnya? Kotak. Kemudian ini ada ini kotak lagi. Kemudian ini ada tombol-tombol. Oh, is open. Nah, dapat 6 gambar Bapak itu ya. Nah, kalian coba gambarkan ada 6 iko di situ. Kira-kira benar nggak gambaran kalian? Apa pizza ya? Hah? Klarinet? Gimana klarinet gambarnya? Coba. Apa gambar apa sih? Let's draw. Buat lagi, Pak. Nah, buat house. Rumah, buat rumah coba. Coba dieksekusi. Bapak kasih waktu explore-nya 10 menit. Atau 5 menit lah, boleh. Mana? Tak maju. Gini sayang tuh, ini ya, tekan tuh. Buat apa disuruh? Oven. Kotak. I see squiggle or shoe or bulldozer. Ayo dulu. I see tractor. Newspaper. Apa? Koran. Coba gambar koran. Ditekan gerakin. Ditekan gerakin sayang. Golf club. Ini golf club yang untuk main golf, tapi klubnya Scorpion. Kron itu apa kron? Mahkota. Apa? Ini gini. Ini Bapak aja. Misalkan teapot, berarti kan pot tea ya. Teko. Ini tekan dulu. Nah, ini tekan. Baru gerakin tuh. Buat ini. Kemudian ini ada ini ya. It's teapot gitu. Prison apa Prison? Coba pikirin dulu bahasa Inggrisnya.
Kalau nggak bisa, Pak, apa sih bahasa Inggrisnya? Kalian buka di menu sebelahnya, buka di New Tab. Ini bagian sini ya. Di bagian New Tab, ketik Google Translate. Google Translate. Pastikan itu bahasa Inggris. Nah, ini kan ada ya. Nah, ini ganti ke Inggris. Cari English. Cari English. Nih, Google Translate. Ya, sebelum go it ya, sebelum mulai. Ini Indonesia. Nah, jadi nanti kalian tinggal lihat mau disuruh gambar apa nih. Bapak ulang lagi ya misalkan ya. Oke, spider. Ah, ini tahu apa? Laba-laba, got it ya. Shoot. Oh, mana ada baca? Frog, bukan. Oh, nggak ada baca. Nah, street light misalkan, lampu jalan mudah ya. Lampu jalan gini, set. Tidak tahu sih bener gak? Nah, street light. Nah, long hair, rambut panjang. Mudah ya, mudah panjang. Nah, long hair. Diamond. Ya, berlian atau permata boleh ya. Set. Flower? Ah, enak ya, enak. Kalau nggak ngerti nanti baru tinggal ini. Oh, I know. Kalau di banner, oh I know katanya pasti. Cup ya, cangkir ya, atau gelas ya. Mudah kata-katanya. Nah, kalau kalian susah, misalkan disuruh nyari apa, nah kalian ketikkan aja di sini, misalkan apa, gelas, misalkan tidak tahu gelas, maka akan muncul nanti kaca, misalnya seperti itu, ya. Cari Google Translate-nya. Black cat, ayo, gambar tai kucing, kemudian gambar hitam-hitam. Coba, bisa nggak kalian itu ya? Cake, ayo cake. Kue. Bola. Ini tekan. Nah. Tuh, buat tuh. Gimana cake sih? Lilin. Nah, it's cake. Tekan dulu, ini tekan, baru gerakin di mana kalian mau foto, mau gambar. Mulai lagi, yuk. Kan ada 5 orang, masing-masing harus coba. Rahes, coboi Rahes. Coboi Naila gitu. Ini lagi giliran Ayu ya. Nah, apa itu? Pencuci piring. Ayo, cak mano buatnya. Sarah yang aneh. Oke, sambilan kalian eksplorasi, Bapak akan siapkan untuk bahan ajar selanjutnya ya. Silakan eksplorasi dulu. Nah.
semua? Oke, sudah? Dapat? Sudah dibuka loh? Hendra sudah? Sudah dibuka loh? Adil sudah? Oke, nanti ya kita tunggu yang cewek-cewek ya. Bentar ya. Wow, panasnya laptop aku. Wow. Namun dilemas. Sudah semua? Sudah coba juga loh? Si Najwa sudah nyoba? Nah coba dulu, Najwa coba. Semua harus coba ya. Semua harus coba biar terasa semua. Oke, sudah semua? Oke, nah sekarang kita akan perhatikan, coba lihat gambar yang ada di depan. Silakan perhatikan, boleh maju setiap perwakilannya untuk melihat. Kalian analisis, apakah foto yang di depan ini asli atau tidak? Kalau memang asli, kalian tunjukkan buktinya. Kalau ini palsu, coba tunjukkan buktinya. Boleh kirimkan satu-satu perwakilan maju ke depan untuk melihat fotonya. Ini bawa besarin ya. Bentar. Bapak download dulu ya, bentar ya. Oke. Inilah biarlah ini B. Coba lihat, perhatikan. Boleh maju ke depan atau mau lihat laptop Bapak boleh? Kenapa? Kenapa palsu? Mana coba sini maju depan, maju ke depan. Yang mana kira-kira? Yang kira-kira maju ke depan, maju ke depan. Maju sayang, maju. Ditunjuk yang mana yang nggak ada. Kalau kalian perhatikan, coba maju ke depan. Satu-satu perwakilan lihat. Foto ini kira-kira bagaimana? Nah, mana yang mana? Oh, perempuan ini tidak ada kaki ya. Bagian kakinya kalau kita lihat menyatu dengan si bapaknya. Satu. Ada lagi nggak kira-kira yang meyakinkan? Siapa tahu memang dia nggak punya kaki. Kita nggak tahu. Hah? Di mana lagi? Asli kira-kira? Asli. Dari mana kamu bilang asli? Kalau kalian perhatikan lagi. Lihat. Kakinya tidak ada juga nih.
Hanya ada sebelah. Dan menyatu ya kelihatannya dengan bapaknya ya. Nih, terlihat tangannya nih. Kalau kalian maju lagi ke depan, kalian akan lihat lebih banyak lagi. Nah, ini video, ini adalah foto palsu. Ya, foto deepfake namanya ya. Oke. Bentar. Lanjut lagi. Nah, asli atau palsu kira-kira? Yakin? Benar, serius. Apa yang bisa meyakinkan bahwa ini adalah asli? Pertama muka, oke, muka. Kemudian apa lagi? Hah? Apa esnya Nabiya, Wak, katanya tuh. Nah, es krimnya punya bayangan yang jelas, lihat tuh. Ya. Ada bayangan yang jatuh ke dalam badan si nenek ini. Terus terlihat tidak ada sesuatu yang membuat dia fatal ya, membuat dia bahwa dia adalah gambar yang palsu. Next lagi. Kenapa palsu? Apa? Pizzanya sudah diambil tapi masih utuh. Terlihat nggak? Bagus kelihatan nggak? Itu paling kelihatan loh yang ini AI-nya. Terus nanti kalau kalian dapatkan fotonya, nanti Bapak akan share. Giginya ada 2. Ya, kemudian tangan dari si anak ini kayak diedit, ada beberapa macam ya. Dan ini yang paling ketara adalah jumlah dari si pizza. Nah, sekarang tugas kalian adalah menentukan apakah foto tersebut, foto yang kalian miliki asli atau palsu. Kalian silakan buka nah ini yang ini ya. Ini yang ini. Tuh. Coba Pak buka besar-besar ya. Bentar. Bentar ya, biar kalian bisa ngetiknya dengan benar. Semua ini kelihatan ya? dtctfakes.kelog.northwestern.edu. Tulis aja kalau memang bingung nak. .edu-nya mana saya? Oke, nanti ada foto di sini. Kalian coba lihat analisis, kira-kira gambar ini kira-kira real atau tidak. Nah, tentukan dia real atau fake. Terus berapa persen kalian yakinnya? Nanti dia akan kasih tahu foto ini real atau fake. Coba analisis gambarnya. Udah terbuka semua? Bukan sayang, salah ini. Tidak ada spasi sayang. Nah tuh, terus .edu. Ada tulisan deepfake nggak bosnya? Ada foto nggak? Salah berarti. Oh iya benar, bukan ini ya. Ini nah langsung di sini sayang. Kalau ngetik sesuatu alamat email itu di sini. Deepfake Western ya, bukan Western. Western, RN gitu. Tuh di bawah kalian masukkan gambar. Ini kan ada gambar ya. Nah ini kan ada gambar ya. Kalian tentukan gambar yang kalian punya ini fake atau real.
Caranya adalah milih di bawah ini, ada real, ada fake. Kalau kalian bilang ini adalah fake, tinggal klik fake. Berapa yakin kalian? Tidak yakin sampai sangat yakin. Jangan ini memang real nian, perfect berarti. Buat, coba nanti akan ada berapa persen foto ini palsu atau asli. Lihat gambarnya ya. Kalau melakukan sesuatu, mau masukkan sebuah alamat email, itu ke sini saya. Tuh. Ya, jangan ke ini. Nah, nanti ada gambar di sini yang harus kalian analisis. Kira-kira gambar yang kalian punya itu fake atau real. Sudah dapat real atau fake? Western RN bukan M. Nah, di sini ada gambar. Kira-kira ini fake atau real? Boleh kalian besarkan seperti ini. Nah, lihat kira-kira real atau fake. Nanti exit ya. Bawahnya ada pilihan nanti. Yakin atau tidak? Ini tidak yakin, ini yakin sekali. Yakin fake. Coba submit coba. Very submit coba. Kira-kira benar nggak? Tuh. Second look. Silakan 2 kali untuk membuatnya. Yakin belum? Sekali. Coba. Real. Ini foto real. Bukan foto fake. Nanti ada hasil. Kira-kira itu foto. Fotonya apa hasilnya? 2 kali dia kena. Nah, di sini apa kamu tadi milih apa ini? Fake. Fake apa? Sangat yakin. Perfectly. Kita lihat submitnya. Sorry. Apa enggak mau dia? Oh, di atas ini. Yes. Lagi. 20%. Bisa. Oke, sudah? Duduk semuanya. Ada berapa banyak foto yang benar? Nebak ketebakannya kan di bawah ada tulisan ya. 1 dari 2 foto gitu. 1 foto cuma benar. Hah? Benar 2. Jadi 2 foto benar semua. Tebakannya antara dia palsu asli benar ya. Nah, jadi perhatikan ya. Coba stop dulu ininya. Stop dulu, selesai analisis ininya. Oke. Tutup dulu ya. Oke. Nah, perhatikan ke depan. Dari yang tadi kalian lakukan, terlihat bahwa ada foto yang asli, yang kadang terlihat asli, ternyata adalah foto palsu. Ada yang dalam pikiran kita adalah foto yang palsu, ternyata foto asli. Jadi foto daripada internet sekarang harus dicerna dengan baik. Ya, harus dicari tahu. Cara cari tahunya adalah dengan aplikasi yang baru saja kalian gunakan. Ya. Nah, selesai. Ya. Nah, hari ini kira-kira kita belajar apa saja? Ada yang bisa kasih tahu? Belajar apa saja yang pertama? Apa belajar tentang AI generatif. Kalian bisa buat sesuatu dengan AI. Ya kan? Tadi belajar apa? ChatGPT. Untuk apa ChatGPT itu? Bukan cuma gambar, membuat gambar, membuat sebuah puisi dan lain-lain, teks dia bisa, bahkan rumus matematika dia bisa keluarkan, ya. Nah, selanjutnya kita belajar apa lagi tadi? Belajar tentang kira-kira AI bisa nggak baca gambar kita yang aneh, acak kadut tadi? Ya nggak? Kira-kira mereka bisa nggak? Ternyata bisa. Ada beberapa gambar yang bahkan kita pun sendiri sebagai manusia mungkin tidak bisa menebaknya, tapi AI bisa menebaknya dengan beberapa beberapa perintah.
Oh, ada kucing, Bapak gambarkan mukanya. Dia minta hitam, kita tebalkan warna hitam. Oh, itu black cat katanya langsung. Ya, aman hijau kita nggak tahu itu karena warnanya nggak ada di situ. Ya, selanjutnya kita belajar juga tentang deepfake. Yang baru kalian eksekusi adalah deepfake namanya. Memprediksi apakah gambar itu fake, palsu atau asli. Dan harus hati-hati, artinya sekarang memasuki zaman sekarang kita harus hati-hati dalam menggunakan teknologi. Ada gambar yang kita kira benar ternyata salah. Ada yang gambar kita anggap salah ternyata benar. Ya, itu harus hati-hati. Oke. Untuk menutupnya kita melakukan ice breaking sedikit. Sering ya, aran som-som ya. Yuk, tegak yuk. Ntar ya. Nah, nggak hidup lagi dia. Perangkat hidup. Tam. Modem Bluetooth Kita ngidupin. sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Yuk. Sering ya. Nah, habis baterai. Perangkat hidup. Bentar ya. Modem Bluetooth sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Lagi. Paham dulu gerakannya. Habis. Sekali lagi agak gempor kita. Oke. Bapak rasa cukup sampai situ. Itulah pelajaran kita hari ini. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, terutama memang di zaman kalian ini kita banyak menggunakan yang namanya kecerdasan buatan. Ya, untuk mengakhiri pelajaran, Bapak minta Faiz untuk memimpin doa.
Bapak akhiri pelajaran ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selesai.